Perkenalkan, nama saya Ida Iputu Satya Paramita dengan NIM 2214101122. Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Damayanti dengan NIM 2214101123. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Cisna Arianti dengan NIM 2214101138. Perkenalkan, nama saya Agustika Mantrisna Jayanti dengan NIM 2214101116. Dari kelompok 1. Akhir-akhir ini banyak banget sih penggelapan motor yang terjadi. Sebenarnya apa sih penggelapan motor dan bagaimana prosesnya? Penggelapan motor adalah tindak pidana mencuri kendaraan bermotor tanpa izin. Proses hukum dari penggelapan motor dimulai dari adanya laporan masuk dari pemilik motor, berlanjut ke tahap penyelidikan, lalu pengumpulan bukti, penetapan tersangka, pemeriksaan, dan yang terakhir adalah tahap penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti merupakan benda yang disita dan diajukan ke pengadilan untuk keperluan pembuktian. Penyitaan menurut KUHP merupakan tindakan pengambilan atau pengambilan alih barang atau benda untuk proses penuntutan, penyidikan, dan proses peradilan. Berdasarkan pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan meliputi yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Lalu, bagaimana proses perawatan barang bukti itu? Nah, untuk tahu proses perawatan penyimpanan barang bukti, yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya ke pihak berwenang. Negara kita ini itu masuk penyelundupan. Nah, kalau di sini dari polisi, anggaplah gini, motor-motor itu sudah diproduksi tanpa ini dia buatkan dokumen palsu di bawah keluar. Contohnya kan, itu kan penyelundupan namanya. Di sini nggak ada kasus seperti itu, yang ada kasus penggelapan mengamankan kendaraan tanpa izin. Kalau ada pun ada pencurian dalam arti dia mengambil sebuah motor sama si Krisna ambil motornya Dayu dengan mencuri loh. Ini lain menggelapkan. Kalau kita minjam kan sudah bilangan kan, sudah bilangan, itu bedanya pencurian sama penggelapan. Kalau itu Krisna ngambil motornya Dayu, maka ngambil kuncinya tanpa izin, langsung ambil motornya, masuk hidupin, langsung bawa. Itu mencuri. Kalau penggelapan, itu dari tidak izin. Kita punya motor dulu ya, punya motor Dayu nih, setelah motor Dayu tanpa sepengetahuan Dayu, kamu nggak ada ke tempatnya ini, nggak siapa lah, itu menjelaskan, itu bedanya pencurian sama. Hai Sobat Hadiaksa, hari ini kita melakukan perawatan dan pemeliharaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Tobuali. Di sini kita juga didampingi oleh Kasih BB,
yaitu Pak Freddy Oslan Parningkatan SHMH dan juga guru pembimbing dari SMK Negeri Tobuali, Pak Freddy dan Pak Ali. Yuk kita intip gimana prosesnya. Nah, jadi ini adalah proses perawatan dan pemeliharaan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Tobuali. Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Tobuali dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan barang bukti kendaraan ringan berupa motor. Hal tersebut bertujuan agar barang bukti maupun barang rampasan selalu dalam kondisi prima pada saat penyimpanan maupun ketika dikembalikan kepada pemilik sesudah inkrah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses perawatan motor sitaan di Polres Buleleng melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyitaan dan pengamanan hingga pelimpahan ke kejaksaan. Setelah disita, motor diregistrasi dan dicatat dalam buku register barang bukti. Untuk menjaga kondisi motor tetap baik, dilakukan perawatan rutin seperti memanaskan dan menghidupkan motor secara berkala. Penyidik juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan tahanan dan barang bukti bahwa mereka telah melakukan penyitaan. Motor disimpan di Polres Buleleng karena belum ada tempat penyimpanan khusus dan tidak boleh dibawa keluar wilayah untuk menghindari sanksi internal kepolisian. Jika perkara dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan. Tanggung jawab polisi akan berakhir setelah pelimpahan. Jika perkara diselesaikan secara restoratif justice atau RJ, pemilik motor berhak mengambilnya dengan menunjukkan PPKB dan STNK. Jika penggugat meninggal dunia, ahli warisnya berhak mengambil barang bukti setelah menunjukkan surat kematian ataupun dokumen terkait lainnya. Dalam hal ini, pentingnya perawatan yang tepat dalam menjaga bukti, karena perawatan yang tepat untuk menjaga bukti sangat penting. Karena dalam hal ini, bukti merupakan elemen kunci dalam proses penegakan hukum dan penentuan keadilan. Bukti yang tidak terawat dengan baik dapat menjadi rusak, hilang, ataupun terkontaminasi, yang dapat merusak integritas kasus hukum. Selain itu, perawatan yang kurang memadai dapat mengakibatkan penolakan bukti di pengadilan, yang pada gilirannya dapat menghalangi penegakan keadilan. Oleh karena itu, prosedur perawatan yang tepat termasuk pelabelan yang akurat, penyimpanan yang aman, dan dokumentasi yang rinci harus diikuti untuk memastikan bahwa bukti tetap dalam kondisi baik dan dapat diterima secara hukum. Dengan demikian, perawatan bukti yang teliti dan sistematis sangat esensial untuk mendukung proses investigasi yang efektif dan penyelesaian kasus yang adil. Berdasarkan wawancara kami bersama Kasat Reskrim Polres Buleleng terkait perawatan barang penyitaan penggelapan motor, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya tempat atau ruangan khusus untuk menyimpan barang penyitaan. Terkait dengan barang penyitaan ini sebenarnya dapat dibuatkan tempat khusus, namun harus mengikuti prosedur. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penggelapan motor? Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan motor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan itu sendiri meliputi adanya penada atau residivis, sedangkan faktor ekonomi tentu saja didasarkan pada motif pelaku yang membutuhkan uang dengan cara cepat. Lalu ada faktor internal yang sebenarnya faktor ini murni berdasarkan keinginan dari pelaku untuk memiliki sehingga terjadilah penggelapan motor tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu perawatan barang penyitaan penggelapan motor di Polres Buleleng menghadapi kendala, yaitu tidak memiliki tempat khusus untuk penyimpanan penyitaan penggelapan motor. Penyebab dari penggelapan motor terdiri dari dua faktor, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu dari lingkungan dan ekonomi, dan faktor internal yaitu dari keinginan pelaku sendiri.
Proses perawatan melibatkan tahap penyitaan, pengamanan, dan registrasi, dan pelimpahan ke kejaksaan. Perawatan yang tepat penting untuk menjaga integritas bukti serta memastikan keadilan untuk proses penegakan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.